Apa saja faktor yang menyebabkan saksi-saksi banyak meminta perlindungan dari LPSK? Kita akan membahasnya bersama dengan Jutek Bongso, kuasa hukum dari Okta, Pram, Teguh, Syarifuddin, dan juga Pak Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri tahun 2008-2009. Langsung sapa, selamat malam Pak Bongso, Pak Susno. Selamat malam. Bang, selamat malam Bang Susno. Selamat malam. Oke, selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Bongso terlebih dahulu. Pak Bongso, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang para saksi ini meminta perlindungan kepada LPSK? Sebenarnya apakah ada hal yang dikhawatirkan oleh para saksi? Baik Mas Angga, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya mewakili 4 saksi ya, yang Teguh, Pram, Syarifuddin, dan juga Okta ya. Keempat saksi ini adalah kita tahu yang semuanya sekarang merubah jalan cerita dari kasus Vina di Cirebon ini cukup menarik untuk kita kaji bersama. Yang menurut pengakuan baik yang sudah menjadi terpidana ataupun saksi yang sedang kami tangani, oleh karena keluarga para saksi ini datang ke Pradi dan diterima oleh Ketua Umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Dan Pradi menerjunkan kami dan menunjuk saya menjadi salah satu koordinator untuk menangani kasus ini. Oleh karena kami menganggap ini perlu ditegakkan kalau memang ada penerapan hukum yang tidak benar ya, yang katakan yang agak keliru, mungkin kita luruskan lewat jalur hukum. Dapat kami sampaikan, sampai saat ini keempat klien kami belum mengajukan untuk perlindungan kepada LPSK. Memang tadi kami sempat berkomunikasi dengan LPSK untuk sebenarnya besok kami diterima di LPSK. Tapi atas berbagai pertimbangan dan juga kondisi saat ini keempat klien kami merasa tidak terintimidasi. Kami pun kemarin mendampingi pemeriksaan di Polda Jabar. Pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman di Polda Jabar saat ini menurut kami cenderung profesional dan kondusif, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi ataupun yang dialami oleh klien kami. Jadi kami juga bertanya kepada klien kami, apakah merasa terintimidasi, apakah ada ancaman yang diterima. Untuk saat ini mereka jawab tidak. Baik. Waktu tahun 2016 mereka itu betul-betul menerima intimidasi yang sama-sama sudah kita tahu, sehingga mereka merubah jalan cerita yang menjadikan 7 menjadi terpidana seumur hidup dan 1 dihukum 8 tahun. Demikian Mas Angga. Baik, saya catat ya, artinya klien Anda ini pada tahun 2016 sempat merubah. Bukan sempat berubah, karena memang di dalam bentuk intimidasi dan paksaan yang terjadi, ya kalau kita lihat dari kesaksian-kesaksian dan pengakuan yang mereka kepada kami, mereka tidak tahan diintimidasi dan dilakukan tekanan fisik dan psikis, sehingga mereka menyerah. Sehingga mengakui dan mengikuti karangan cerita sesuai dengan keinginan dari pihak luar, ya, baik itu penyidik ataupun yang lain yang mengarahkan. Jadi demikian. Mereka merasa ketakutan ya atas tekanan dan intimidasi pada saat itu. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, menurut Anda langkah yang dilakukan oleh para saksi ini meminta perlindungan kepada LPSK akankah menjadi hal yang efektif dalam memberikan perlindungan kepada mereka? Kalau saya sudah dengar tadi kan dari advokatnya kan tidak ada yang perlu dilindungi sekarang ini. Ke polisi tidak takut karena advokatnya sudah mendampingi, dan saya yakin polisi akan jauh lebih bekerja profesional dibanding dengan penyidik tahun 2016. Nah, kemudian ancaman-ancaman katanya tidak ada. Jadi kalau ancaman hukum baik secara yuridis maupun secara fisik tidak ada, ya tidak perlu minta perlindungan. Karena dengan minta perlindungan itu kan akan membuat penyidikan menjadi karena harus izin dulu LPSK, harus izin dulu ini kan, jadi agak kurang lancar nantinya. Jadi bagus itu. Yang dilindungi adalah orang-orang yang betul-betul terancam, gitu. Terancam secara fisik, terancam secara hukum, atau terancam secara psikis, gitu. Ya. Kalau nggak terancam ya nggak usah. Oke, artinya kalau memang tidak perlu meminta perlindungan, akankah para saksi ini perlu merasa khawatir, Pak, ketika
jalannya kasus ini kita lihat sama-sama sampai berada di titik ini. Kemudian juga ada kemarin yang melapor ke Komnas HAM atas apa yang terjadi pada 2016 yang lalu. Apakah ini patut dikhawatirkan oleh para saksi yang lain? Barangkali mereka takut untuk memberikan keterangan. Saksi yang pokok saja ya sudah tidak takut gitu, masa yang lain takut gitu. Nah, yang mereka lapor ke Komnas HAM, termasuk mungkin ada yang lapor ke Propam atau Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, itu melaporkan peristiwa yang terjadi 2016 sampai dengan perkara ini diungkap gitu. Ada dugaan pelanggaran HAM, ada penyiksaan, ada jalannya pemeriksaan yang tidak benar gitu kan terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu. Mudah-mudahan saja lembaga pengadilan kita, kemudian lembaga kejaksaan kita, lembaga Polri kita mendengar apa yang disampaikan di media konvensional, di media sosial gitu untuk memperbaiki kondisi 2024 jalannya peradilan ya, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai persidangan jauh lebih baik dengan kondisi 2016. Bagaimana 2016? Kalau 2016 kita udah tahu yang terangkat ke permukaan kan babeliut kan. Penyidikan yang tidak berwenang menyidik, menangkap dan sebagainya. Kemudian sudah tahu locus delicti, tempus delicti, kemudian banyak kali rekayasa keterangan saksi, saksi yang berkata benar tidak didengar, kemudian dalam persidangan memori memori banding dan sebagainya itu hilang. Nah itu nggak apa-apa, itu terjadi dulu, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Gitu. Baik, saya ingin konfirmasi ke Pak Bongso. Pak Bongso, 4 klien Anda ini dari informasi mereka pada saat kejadian sebenarnya betul-betul mengetahui dan ada di lokasi atau seperti apa? Oke, Mas Yafi, kami ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh senior kami ya, Pak Susno Duarji. Beliau paham lah karena beliau ini mantan Kabak Reskrim ya, bagaimana apa yang sering terjadi di teman-teman kepolisian ketika penyidikan ya. Kadang-kadang mengejar target, kadang-kadang ada oknum ya. Kita nggak bilang semua ada oknum. Kenapa kami sangat yakini? Karena ada fakta-fakta baru yang membuat kami ingin membantu ya. Bahwa kemarin itu kan mereka mengatakan ditekan untuk mengaku yang paling krusial ya. Mereka mengaku ditekan untuk mengatakan tidak bersama-sama di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus 2016. Padahal mereka pada tanggal 27 Agustus 2016 4 klien kami berikut dengan 5 terpidana mati ya yang sekarang ada di lapas. Itu mereka bersama satu lagi dengan anak Pak RT ada di rumahnya anaknya Pak RT. Sementara bagaimana bisa Pak RT-nya sendiri ya kan mengatakan tidak ada, mereka ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling krusial lagi menurut kami yang harus menjadi perhatian kita bersama supaya masyarakat tahu ya kan. Mereka ini didakwa 340. 340 ini pembunuhan berencana. Ya, menurut analogi kami di mana merencanakannya kalau mereka tidak saling kenal di antara pelaku. Ya, bahkan dari 11 tersangka yang didakwa dalam surat dakwaan jaksa, 8 sudah divonis, 7 seumur hidup dan 1 8 tahun sakal yang sudah dibebaskan. Dan mereka di antara mereka yang tidak saling kenal, itu 1. Dan ada 3 DPO. Dari 3 DPO, 1 2-3 minggu lalu sudah ditangkap oleh Polda Jabar, yaitu Peggy, ya, Perong. 2 yang kemudian dihapuskan dari DPO, yang dinyatakan dalam press release-nya oleh Polda, katanya itu adalah diragukan identitasnya, ada apa tidak orangnya. Padahal peran Dani dan Andi yang DPO yang dihapuskan itu sangat krusial dalam kasus ini. Pak Davi, kenapa? Karena mereka di dalam dakwaannya itulah yang membawa katanya memindahkan jenazah Eki dan juga Vina ke flyover tempat di mana seolah-olah kecelakaan terjadi dan yang melakukan pemerkosaan dan juga melakukan
penganiayaan. Baik. Kalau itu dinyatakan fiktif, jadi pertanyaan berarti Ya. semua apa yang disampaikan itu menjadi ceritanya berubah gitu. Kira-kira Oke. begitu, David. Oke, dan Anda menemukan ada banyak kejanggalan ya antara rangkaian satu fakta dengan fakta yang lainnya tidak berkesesuaian begitu ya. Oke, saya ke Pak Susno. Apalagi Mas David, ya sekarang ini 5 tersangka, 5 terpidana Ya. itu sudah mencabut semua laporannya, Oke. keterangannya, Oke. berikut dengan saksi yang kami tangani. Oke, Dan semua baik. mereka mengatakan sesuai. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Susno terkait dengan saksi yang cabut laporannya. Anda melihatnya seperti apa, Pak Susno? Nah, ini saksi mencabut pelaporan ini adalah kita lihat ya apa yang dicabut. Ternyata yang dicabut dia katakan adalah hal-hal yang dia tidak ketahui. Padahal keterangan saksi itu adalah sesuatu hal yang dia ketahui, yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia apalah gitu terhadap peristiwa pidana yang terjadi. Tapi itu kalau tidak semua dia ketahui, kemudian yang dimasukkan di dalam berita acara itu adalah hal-hal yang dikehendaki oleh pihak lain, misalnya supaya kamu mengatakan tidak tidur di situ, supaya kamu mengatakan melihat Oke. ada orang yang melempar, padahal itu tidak berarti itu adalah saksi rekayasa. Nah, maka yang kena pidana siapa? Kalau keterangan itu disampaikan di depan pengadilan itu kesaksian palsu, yang bersaksi kena. Yang kedua, yang merekayasa itu yang dosanya paling besar. Oke. Gitu. Nah, sekarang syukurlah sudah dicabut, tinggal Oke. nanti pencabutan ini Baik. harus didukung dengan kesaksian-kesaksian lain Baik. bahwa mereka misalnya betul tidak melakukan Baik. sekian Baik. poin daripada keterangan itu adalah rekayasa. Baik. Kita harapkan ini bisa membuka secara terang benderang ya, apalagi kesaksian yang kemarin juga diduga tidak benar sudah dicabut, kemudian fakta-fakta baru dan novum juga sudah ditemukan. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji sudah bergabung bersama kami. Pak Bongso juga terima kasih banyak, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu.